Salam saudaraku, selamat bertemu di program Melawan Arus. Program ini bertujuan untuk memastikan supaya semua kita boleh memeriksa diri kita, apakah kita sedang terbawa arus dunia ini atau sedang melawan arus dunia. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang kami pelajari boleh mengingatkan kami bahwa kami ada di dunia yang jahat, yang mau menyeret dan menenggelamkan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak terbawa arus dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dari Matius 16 ayat 22 sampai 25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Saudara, sekiranya saudara bermimpi buruk dan saudara menceritakan mimpi buruk yang saudara alami kepada seorang teman, dan teman itu berkata, "Semoga kiranya mimpi buruk itu tidak terjadi kepadamu," maka saudara akan berterima kasih kepadanya karena dia mengharapkan kebaikan bagi diri saudara sekalian. Namun apa yang kita baca ini sungguh berbeda, saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan dia akan menanggung banyak penderitaan, bahkan akan mati di kayu salib. Lalu Petrus, sebagaimana lazimnya manusia dunia yang normal, berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Janganlah hal itu terjadi." Namun saudara, harapan Petrus ini justru mendapat teguran yang tidak terduga dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mengatakan, "Hei iblis." Wah, ini sesuatu yang benar-benar melawan arus, saudara. Ya, arus dunia ini selalu mengharapkan bahwa manusia akan memperoleh yang terbaik, yang terindah, yang diharapkan, yang dirindukan, yang diimpikan. Namun saudara, Tuhan Yesus mengeluarkan pernyataan yang sungguh mengejutkan bagi kita. Dia berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri." Menyangkal diri artinya saudara, melawan keinginannya, melawan seleranya, melawan nafsunya. Dan ini benar-benar melawan arus, saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita, saudara, apakah inti dari program melawan arus? Adalah melawan segala macam keinginan dunia. Ya, dunia ini mau menyeret kita, membawa kita untuk mengikuti seleranya. Dan selera dunia ini dikendalikan oleh iblis.
Kita tahu di Matius 4 bagaimana iblis menawarkan kesenangan dunia, ya. Iblis menawarkan makanan yang instan dan enak dan mudah kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus menolak, ya, apa yang ditawarkan oleh iblis. Kehormatan yang ditawarkan oleh iblis akan terjadi jika Tuhan Yesus melompat dari hubungan bait Allah ke bawah dan ditangkap oleh malaikat-malaikat. Itu pun ditolak oleh Tuhan Yesus. Padahal manusia di dunia ini berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan. Tidak terkecuali dengan para pendeta, saudara. Ya, kita tahu perhelatan-perhelatan sinode dipenuhi dengan banyak intrik. Bahkan kita tahu bahwa beberapa organisasi gereja juga menggunakan calon-calonnya menggunakan uang dan kekuasaan untuk meraih posisi sebagai ketua sinode. Dan di Indonesia sendiri keributan untuk memperebutkan jabatan ketua sinode bukan hal yang langka. Itu terlalu sering dan terlalu banyak kita dengar, saudara. Karena apa? Karena ingin berkuasa, ya. Lalu saudaraku, yang terakhir, ya, kita sendiri sudah tahu berapa banyak pendeta yang sudah ditangkap oleh KPK karena menyuap pejabat untuk memperoleh harta kekayaan dunia. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha gagal, ya, akhirnya berbondong-bondong mau menjadi pendeta, saudara. Karena gereja adalah bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan, saudara. Ya. Nah, Tuhan Yesus menolak semua kenikmatan tubuh, makan, kenikmatan keangkuhan hidup, kenikmatan mata untuk melihat harta yang banyak. Semua ditolak oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memang benar-benar melawan arus, saudara. Dia benar-benar berbeda. Tidak ada manusia yang mau menderita, saudara. Ya, semua mau cari senang. Ya, di perusahaan-perusahaan, semua karyawan ingin gaji besar, dapat posisi tinggi, walaupun begitu diberi tanggung jawab tidak siap. Ya, saudara, ini Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mau ngikut aku, ia bukan hanya menyangkal diri, artinya melawan kemauan kita, tetapi juga memikul salib, saudara. Ya, memikul salib ini banyak orang tidak mengerti, tidak paham. Apakah salibku? Kenapa rumah tangga dipenuhi oleh pertengkaran? Karena istri tidak mau memikul salib, suami tidak mau memikul salib. Ya, salib itu adalah suatu beban yang menekan. Mungkin yang menekan perasaan suami adalah istri, yang menekan perasaan istri adalah suami, yang menekan perasaan pengusaha adalah karyawan, yang menekan perasaan karyawan adalah pengusaha. Ya, yang menekan perasaan gembala itu jemaat, yang menekan perasaan jemaat, itu gembala. Apalagi kalau gembalanya itu tegas, bicara firman Tuhan dengan apa adanya, wah, itu menekan perasaan. Ya, jemaat juga membuat status di medsos, ya, membisik-bisikkan sana sini. Jadi kita ini semua banyak salib, saudara. Ya, banyak salib. Dan yang paling sulit itu adalah mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Ini bulan Desember, saudara, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia kasih contoh yang begitu mulia, saudara. Dia memilih lahir di kandang domba, saudara. Dari sejak kelahirannya kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia tidak mengejar kesenangan dunia. Dia lahir di tempat yang paling hina, di tempat yang paling kotor, dan di tempat yang paling sepi, di mana tidak ada orang yang akan menolong, bersuka cita, tepuk tangan, peralatan-peralatan medis yang mendukung. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah bau, ya, rumput-rumput jerami itu bagaimana ya? Mungkin itu gatal, ya.
palungannya juga saya pahamlah palungan domba itu bagaimana. Ya di mana-mana juga mungkin ada kotoran-kotoran yang bau menusuk hidung, saudara. Tapi dari sejak kelahiran Tuhan Yesus, dia sudah melawan arus, saudara. Dia tidak memilih kesenangan dunia. Bahkan ketika iblis menawarkan kesenangan dunia kepadanya, dia berkata, tidak. Ada tertulis, ya. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Sejujurnya saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan pun belum lulus, saudara, dalam melawan arus ini, ya. Saya pun ingin kehidupan yang nyaman, saudara. Kalau disuruh untuk memilih menderita ini, ya kadang-kadang saya masih merasa terpaksa, saudara. Ya mau juga menderita gitu, tapi bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan, saudara. Ya apa boleh buat, kita sudah tidak punya pilihan begitu. Tetapi beda sekali dengan Tuhan Yesus. Beliau memilih, saudara. Dia memilih. Tuhan Yesus tentu tidak mati di salib, saudara. Tuhan Yesus tentu tidak menderita kalau dia tidak pergi ke Yerusalem. Kalau dia hanya berputar-putar di sekitar Galilea, saudara, ia berputar-putar di sekitar Galilea, saudara, ya mungkin Tuhan Yesus tidak mengalami nasib disalibkan, saudara. Tapi karena dia pergi ke Yerusalem dan itu menjadi ancaman bagi para imam-imam dan ahli-ahli Taurat, karena posisi mereka sebagai penguasa di bait Allah sedang digoyahkan oleh Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu menegur bagaimana kekurangan daripada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Saudara, inti utama dari kehidupan Yesus adalah kerelaannya untuk melawan arus dunia. Dia memilih untuk melawan arus dunia. Godaan dunia itu ditolaknya, saudara. Dia geleng kepala kalau godaan dunia ini. Ya, saudaraku, bagaimana dengan kita? Saya sendiri, saudara, merasa godaan dunia ini sekarang ini begitu kencang, saudara. Begitu kuat. Sehingga kadang-kadang di dalam perenungan saya, saudara, saya melihat bagaimana handphone saudara itu menjadi arus yang sangat kuat menekan saudara. Di sana ada pornografi, ada permainan-permainan, ada media sosial yang membuat kita nyaman menikmatinya dan kita meninggalkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Saudara, dunia ini menawarkan kenikmatan. Dunia ini menawarkan keuntungan. Dunia ini sepertinya menawarkan kebahagiaan. Saudaraku, namun ujung daripada semua ini adalah kecelakaan. Neraka yang kekal. Saudara, di dalam Lukas 18 ada 2 orang yang mati, saudara. 1 orang kaya dan 1 Lazarus yang miskin. Orang kaya ini sudah menikmati segala kesenangan di dunia ini. Sedangkan Lazarus semua kesakitan, saudara. Ketika keduanya meninggal, saudara, orang mati ini masuk ke alam maut yang begitu panas. Namun Lazarus dibawa ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Saudaraku, orang kaya ini memohon, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencucukkan ujung jarinya supaya boleh untuk mengeringkan tenggorokanku yang begitu panas. Tetapi Bapak Abraham berkata, anak, ingatlah, engkau telah menikmati segala yang baik di bumi dan Lazarus segala yang buruk. Dan sekarang si Lazarus mendapat yang baik dan kamu yang buruk. Karena itu saudara, saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami persoalan, datanglah kepada Tuhan. Terimalah itu dengan sukarela, saudara. Ingatlah bahwa di balik penderitaan-penderitaan yang kita alami, karena kita melawan arus dunia ini, ada sorga yang kekal.
tempat di bumi adalah tempat sementara. Tidak ada kebahagiaan di sini. Kalaupun bisa bahagia, hanya sementara. Kebahagiaan yang sejati adalah di sorga yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu, supaya kami boleh melawan arus dunia ini. Dunia ini menawarkan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, namun berujung kepada kehancuran di api yang kekal. Tuhan, tidaklah mudah bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Seringkali ada perasaan tertekan, perasaan gelisah, perasaan tersakiti. Namun ada upah yang kekal di sorga bagi orang-orang yang rela menderita di bumi ini. Tolonglah kami Tuhan dalam perjuangan ini, supaya kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang melawan arus dunia, bukan terbawa oleh kesenangan dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali saudara pada hari Sabtu dalam program Masalah Itu Baik. Tuhan Yesus memberkati.